Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Muawana, mahasiswi semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Muhammad Miftahul Ulum, MAG. Untuk pembahasan kali ini ada 5 pembahasan, yaitu mengenai pengertian kurikulum, pengertian pengembangan kurikulum pendidikan Islam di madrasah, proses pengembangan kurikulum pendidikan Islam di madrasah, serta faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum pendidikan Islam di madrasah. Untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang pengertian kurikulum. Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin curriculum yang berarti bahan pengajaran. Ada pula yang mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Prancis carrier yang berarti berlari. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata kurikulum berarti perangkat mata pelajaran yang diberikan pada lembaga pendidikan atau perangkat mata kuliah bidang khusus. Selain itu, menurut Hasan Langbulung, kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian, baik yang berada di dalam kelas maupun di luar kelas, yang dikelola oleh lembaga pendidikan. Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian kurikulum di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh yang disampaikan kepada siswa untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu tentang pengertian pengembangan kurikulum. Menurut Muhaimin, pengembangan kurikulum pendidikan Islam dapat diartikan dalam 3 perspektif, yaitu yang pertama, kegiatan yang menghasilkan kurikulum pendidikan Islam. Kemudian yang kedua yaitu proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum pendidikan Islam yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum pendidikan Islam. Pada dasarnya, pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Kemudian untuk penjelasan yang ketiga yaitu mengenai pengembangan kurikulum pendidikan Islam di madrasah. Madrasah merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang diusahakan di samping masjid dan pesantren. Sebenarnya madrasah adalah kata dalam bahasa Arab untuk sekolah, yang artinya adalah tempat belajar. Istilah madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum, namun di Indonesia, madrasah ditujukan untuk sekolah-sekolah Islam yang mata pelajaran dasarnya adalah mata pelajaran agama Islam. Sedangkan menurut SKP 3 Menteri, bahwasanya yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya adalah 30% di samping mata pelajaran umum. Dalam upaya memperbaiki dikotomi madrasah dan meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan di madrasah, Malik Fajar selaku Menteri Agama memantapkan eksistensi madrasah untuk memenuhi 3 tuntutan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah, yaitu 1. Menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh dan praktik hidup keislaman. Yang kedua, memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah. Yang ketiga, madrasah harus mampu merespon tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan era globalisasi. Kurikulum madrasah secara garis besar berisi mata pelajaran agama yang dibagi ke dalam beberapa sub mata pelajaran, seperti Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan ditambah dengan pelajaran bahasa Arab yang diberikan sejak MI hingga MA.
sehingga porsi mata pelajaran pendidikan agama Islam lebih banyak. Sementara di sekolah yang notabene non madrasah, mata pelajaran pendidikan agama Islam itu hanya satu dan porsinya hanya 2 jam per minggu. Lulusan dari madrasah diharapkan dapat memahami dan bahkan menguasai iptek, terampil dan sekaligus siap hidup dan bekerja di masyarakat dalam pancaran dan kendali ajaran dan nilai-nilai Islam. Salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan pengembangan kurikulum madrasah secara terpadu, dengan menjadikan ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai petunjuk dan sumber konsultasi bagi pengembangan berbagai mata pelajaran umum yang operasionalnya dapat dikembangkan dengan cara mengimplisitkan ajaran dan nilai-nilai Islam ke dalam bidang studi IPS, IPA, dan sebagainya. Sehingga kesan dikotomis tersebut tidak terjadi. Kemudian, model pembelajaran bisa dilaksanakan melalui team teaching, yakni guru bidang IPS dan IPA atau yang lainnya bekerja sama dengan guru pendidikan agama Islam untuk menyusun desain pembelajaran yang secara konkret dan detail untuk diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan memperhatikan standar kurikulum madrasah tahun 2004 yang memuat bahan kajian dan mata pelajaran sebagai berikut: PAI, PKN, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, dan serta keterampilan. Maka model pengembangan kurikulum madrasah dapat menggunakan pendekatan elektrik, yakni yang dapat memilih yang terbaik dari keempat pendekatan dalam pengembangan kurikulum, seperti pendekatan subjek akademis, humanistis, rekonstruksi sosial, serta teknologis, sesuai dengan karakteristik bahan-bahan kajian dan atau mata pelajaran tersebut. Kemudian poin yang keempat yaitu proses pengembangan kurikulum pendidikan Islam di madrasah. Dalam menyusun pengembangan kurikulum di madrasah harus didahului dengan ide-ide yang akan dituangkan dan dikembangkan dalam sebuah program. Ide kurikulum tersebut bisa bersumber dari satu, visi yang dicanangkan. Visi adalah the statement of ideas or hopes, yakni pernyataan tentang cita-cita atau harapan-harapan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan stakeholder dan kebutuhan untuk studi lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu hasil evaluasi kurikulum sebelumnya dan tuntutan perkembangan iptek dan zaman. Yang keempat yaitu pandangan-pandangan para pakar dengan berbagai latar belakangnya. Kemudian yang kelima yaitu kecenderungan era globalisasi yang menuntut seseorang untuk memiliki etos belajar sepanjang hayat, melek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Kemudian untuk poin yang kelima yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum pendidikan Islam di madrasah. Untuk faktornya ada 5. Yang pertama yaitu faktor tujuan. Tujuan menjadi modal dasar setiap langkah kegiatan manusia, terlebih dalam pendidikan yang melibatkan pendidik dan peserta didik. Mereka sama-sama hidup yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, agama, nusa, dan bangsa. Kemudian yang kedua yaitu faktor tuntutan masyarakat. Berhubungan dengan dunia pendidikan, berbagai perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan unsur budaya lainnya akan mudah diketahui oleh masyarakat. Kecenderungan seperti ini harus diantisipasi oleh dunia pendidikan jika kita ingin menempatkan pendidikan sebagai agen pembangunan ataupun perubahan dan perkembangan yang tidak ketinggalan zaman. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu faktor isi. Faktor isi sangat mempengaruhi perkembangan kurikulum dengan alasan bahwa masih banyak problematika yang harus dipecahkan melalui validitas kurikulum yang diajarkan di madrasah kepada peserta didiknya. Oleh karena itu, isi atau materi kurikulum hendaknya disesuaikan dengan hasil-hasil penelitian atau penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang syarat dengan kebaruannya.
Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor psikologis peserta didik. Di samping psikologi sebagai landasan perancang bangun kurikulum, kondisi psikologis anak juga dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor psikologis tersebut berbicara tentang kondisi kejiwaan seseorang dalam merespon suatu objek. Untuk merancang dan membuat kurikulum perlu memperhatikan murid dalam belajar, karena belajar ternyata suatu aktivitas yang amat kompleks. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor sumber hukum Islam. Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai sumber pembelajaran dalam pendidikan Islam. Pengaruhnya terhadap pengembangan kurikulum tidak bisa dihindari dalam kondisi apapun, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya syarat dengan banyaknya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba baru dan modern. Mungkin itu presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.